muta'alliman aw sami'an wala takun rabi'an wa tuhlika. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadiyo sira wong kang ngerti, dadiyo sira wong kang alim. Siji, dadiyo sira wong kang alim utawa wong kang gelem belajar ilmu, utawa wong kang gelem ngrungokaken ilmu. Aja sampe sira dadi nomor 4. Katu sira dadi nomor 4, kamu akan rusak. Ya. Jadilah kamu orang yang alim, ya, orang yang berilmu, atau jadilah kamu orang yang mau belajar ilmu, atau jadilah kamu orang yang mau mendengarkan ilmu. Jangan kau jadi orang yang keempat, maka akan rusak kamu. Sapa nomor 4 itu? Wis alim, gelem belajar, gelem ngrungokaken. Kawuk iki lah arane iki wangkok angel tuturan hadir kan sepunten iki ngari boleh sengaja. Makanya neng masyarakat kita itu sering terjadi kayak gitu. Orang mau ngaji jawabannya segini, alah paling ibu dia nanti wajib. Atau paling enggak ini belum belajar. Padahal aku ngomong kalau ketemu mau dia nggak ngerti. Dia belum menemukan. Karena apa? Digawa wangkot petengnya hati mau. Maka orang kayak itu akan menjadi rusak, akan menjadi binasa, akan menjadi celaka. Qila ya Rasulullah ayul akmal afdalu faqala al ilmu billah lianna qalilal amal yanfa'u ma'al ilmi wa inna katsiral amal la yanfa'u ma'al jahil. Fa'ulima min hada annal ilma asyrafu jawharan minal ibadah walakin la budda lil abdi minal ibadah ma'al ilmi wa illa kana ilmuhu haba'an manthura. Haba'an manthura. Pada suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, amal apa yang lebih utama?" Dijawab oleh Rasulullah, al-ilmu billah. Amal yang paling utama adalah mengetahui Allah. Goleki pangerane. Udu kok wong goleki pangerane iku terus kok nang di pangerane. Nang di pangerane. Ndak kayak gitu, kudu ana gurune. Kudu ana gurune. Mengetahui Allah itu pertama ndak mengetahui secara nyata kayak gitu, ndak. Allah itu ndak boleh digambarkan. Ini boleh. Katakan sholat sampai merem bayangan Allah koyo gunung. Itu ndak boleh, murtad itu. Karena apa? Allah itu memiliki sifat mukhalafatun lil hawadisi. Artinya itu Allah memiliki sifat berbeda dengan makhluknya, dengan ciptaannya. Jadi bayangan Allah diserupakan gunung. Nah, berarti itu Allah bersama dengan makhluknya. Tidak boleh murtad seketika keluar dari Islam. Bagaimana ketika orang tersebut keluar dari lingkaran Islam? Orang tersebut wajib langsung kembali ke Islam dengan cara membaca 2 kalimat syahadat. Makanya penting syahadat itu. Arep sholat, maca syahadat dulu. Menawa sadurunge sholat, guyon-guyon keluar kata yang mengandung kemurtadan. Arep wiridan yo syahadat koyo mau awal. Jadi amal yang paling utama adalah mengetahui Allah,
Allah. Bagaimana cara kita mengetahui Allah? Kita terlebih dahulu harus mengetahui sifat-sifatnya Allah. Sifat wajibnya Allah itu orang puluh. Wujud kita bako, muqallabatul hawadisi. Artinya puji-pujian itu. Terus ono sifat muhale Allah. Sifat yang tidak mungkin kanggone Allah. Para ono piro, ono 20 endi ya kebalikane sifat wajib. Pertama Allah itu wujud, Allah ada. Sifat muhale Allah tidak ada. Sifat jaise Allah itu ada berapa? Itu cara mengetahui Allah pertama dengan itu. Pas 20 itu bagaimana? Allah itu bagaimana? Allah itu bagaimana? Ojo ketika wis lakon-lakon, iki isun wis ero awak isun dhewe. Pun sejatine awak isun ngerti, berarti kok iki pangeran. Ojo ketipu, karena di situ ada man arofa nafsahu faqad arofa robbahu. Kadung artine itu dimaknani secara gamblang, secara arti lughawi, buat bahasa. Ya iya. Barang siapa yang mengetahui akan dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhan. Jiyo, jeneng colong awake. Sadurunge arep ketemu pangeran kudu diji solo. Sekarang kita flashback kembali ke sejarah. Nabi kita Muhammad SAW arep di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Itu sudah jauh sebelumnya. Iku Allah itu memerintahkan malaikat supaya ngoperasi Nabi Muhammad. Dioperasi terlebih dahulu. Dibedah Kanjeng Nabi mulai cilik, jangete angon wedhus. Iku kancane loro ku keplayon. Roh makhluk wedi to dhuwur mibur duweni sempi. Nabi Muhammad itu dicengkewek bumi berat tuh. Roh Kanjeng Nabi disele nang gure watu gedhe dibedah. Kanjeng Nabi mau ayu kancane loro iki. Wadul nang pamane. Wadul nang emak hantokan nyusoni. Sopo? Halimatus Sa'diyah. Wadul. Ono parek Muhammad kowe bener manuk. Kowe matur sarane jero wae dibedah. Weteng sak dodone Nabi Muhammad. Lah kenapa pertanyaan itu ketika Nabi sudah menginjak dewasa mau di Isra Mi'rajkan lagi, itu terjadi lagi yang kayak gitu. Dioperasi lagi Kanjeng Nabi. Akan tetapi yang dibersihkan dari anggota tubuh Nabi adalah hati netok. Apa kok malaikat Jibril, Mikael, Israfil itu kok hing ngoperasi uteke? Kok hing ngoperasi lambune? Kok hang dioperasi iku atine? Lagi gambaran Allah, Gusti Allah iku Isra Mi'rajkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku Kanjeng Nabi arep ketemuan di Gusti Allah. Ketemuan di pangeran. Wong arep ketemu di pangeran, yaiku mau siji atine kudu bersih. Makane pun ngomong ojo dumeh wong ku pateng ibadah. Salat 5 waktu jamaah yang tau kedot. Wong durung adat klotek-klotek nyekel tabuh beduk iku sono wajib. Surban yang tau coplok. Ojo dumeh pateng salat. Belum tentu salatnya diterima. Semono koyo getiku. Ana wong sing tau ibadah, ya aja cilik ati. Aja cilik ati. Mari ki ono keterangan iki. Aja cilik ati.
tuh iso nek tau iki ojo dene cokungan rokok dadi tipe rokok ojo celek ganti. Kenapa amal yang paling utama adalah al-ilmu billah, mengetahui Allah? Alasannya karena pekerjaan sedikit itu bisa bermanfaat apabila disertai dengan ilmu. Akeh kok contohnya wong megawe ning ngoyo ya tapi hasilnya gede. Hang digoleki kan gede. Jadi nang dunia itu yang digoleki ku siji barang apik tapi murah. Ya. Nah, Jalan. barang apik tapi murah. Terus Oke. enteng tapi hasilnya Gede. Ya iki li anna qalilal amal yang faku ma'al ini. Karena pekerjaan yang enteng, yang sedikit itu bisa bermanfaat apabila disertai dengan contoh saja. Oh no. Krono isun iki ngerti ilmu ngelas. Krono iki ngerti ilmu masalah pengelasan. Kon marku jawab anak buah. Katakan ayat. Lek garap no panen. Kon mau terima ngongkon. Ya kan? Tapi asli senang hasil ayat peteng-tengan sedino keringet tapi kata bentuknya celit. Tapi oleh ayat karena 1.000 sedino pun bisa 1 juta. Karena apa? Karena saya pakai ilmu. Sebaliknya kayak gitu. Sebaliknya diterusakan wa inna katsirul amali la yanfa'u ma'al jahil. Penggaweane kesel, penggaweane abot, penggaweane akeh tapi dia tidak mengetahui ilmunya pekerjaan tersebut. La yanfa'u. Ini tidak manfaat. Megiae pertentangan tapi ngerti tajam ini. Ya percuma dedekan kabeh. Ikulah pentingnya ilmu. Dari keterangan tersebut, fa'ulima min hadza. Dari keterangan tadi dapat disimpulkan, dapat diketahui sesungguhnya ilmu itu lebih mulia cahayanya daripada ibadah. Ilmu itu lebih mulia cahayanya daripada ibadah. Akan tetapi wajib bagi hamba, bagi manusia diwajibkan beribadah tapi dengan ilmu. Jadi wong wajib mengetahui ilmu ibadah, ya wajib melakukan ibadah diiringi dengan ilmu yang diketahui. Jadi wajib wong untuk ilmu. Apabila orang tersebut beribadah tidak disertai dengan ilmu, maka amalnya haba'an mansura, sepertinya debu yang berterbangan. Kau yang lebih disemprot, nggak ada artinya. Jadi wajib ngelakoni ibadah, yo disertai dengan ilmu, dikarenakan kudu seimbang. Waqala Waqala an-nadru ila wajhil alimi ibadatun. Kanjeng Nabi terus dawuh, melihat wajah seorang yang alim itu merupakan ibadah. Noleh wajah wong alim ibadah. Jadi wong boleh ganjaran itu ibadah. Sering menemukan bener. Manis deh. Makanya deleng.
wajah ulama walaupun beliau sudah meninggal dunia ya, diabadikan oleh foto pajak nang tembok plek nang kono ono wajahe wong liya katakan sawangan Carini katakan Itu pakai payu oke. Foto niro itu. jadi memandang wajah seorang alim itu nang ati ki aduh korok yang pasti aduh. Nah, ini kan dawe ini Kanjeng Nabi. Kita harus percaya dengan dawe Kanjeng Nabi. Jadi memandang wajah seorang alim itu merupakan ibadah. Wa qala alaihi salatu wassalam Inna Allaha wa malaikatahu wa ahla samawati wal ardi hatta namlati fi juhriha wal huti fil bahri la yusalluna ala muallimin nasi khairan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak temene Gusti Allah lan malaikate Allah dan penduduk langit dan juga penduduk bumi, bahkan semut yang ada di dalam lubang, bahkan ikan yang ada di lautan, semuanya itu la yusalluna ala muallimin nasi khairan. Semuanya mendoakan keselamatan terhadap orang yang mau mengajarkan kebagusan terhadap orang lain. Ojo malah ngajari enak. Jadi wong alim iku enak. Kadung didelok kene. Akeh nggunakaken sampai iya didunggunakan wong alim. Kelapian tuh. Makhluk. Jadi telok dek ngobrol. Kita. Qala Nabi sallallahu taala alaihi wasallam Inna Allaha ja'ala bani Adam ala thamani khisalin minha arba'un li ahlil jannah wajhun malihun wa lisanun fasihun wa qalbun taqiyun wa yadun sakhiyun wa arba'un li ahlin nar wajhun abisun wa lisanun fahishun wa qalbun syadidun wayatun bakhilun. Shadaqa Rasulullah. Kita nolak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah menjadikan macam manusia dibagi menjadi 8 golongan. Hang papat iki mlebu ahli surga, hang papat iki ahli neraka. Iki Kanjeng Nabi nuduhake ciri-cirine enak. Ini rahasia-rahasia. Pertama 4 golongan yang ahli surga masuk surga. Ciri-cirinya kendi. Yang pertama wajhun malihun, wajahnya selalu bersih. Selalu bersih. Untung ngono piye. Kecaruk wong mencet, cara wong mesem. Iku ahli surga. Tengengesan lah. Wajhun malihun. Wajahnya selalu bersih. Selalu bersih. Yang pertama. Ciri-ciri yang kedua walisanun fasihun. Lisannya selalu berbicara bagus. Lisannya selalu berbicara bagus. Yang ketiga wa qalbun taqiyun. Hatinya selalu bertakwa terhadap Allah. Selalu wedi kepada Allah. Harap melakukan kemaksiatan dia tidak berani, walaupun dia sendirian tidak ada orang lain, tidak berani. Wakal bertakiyun itu ciri yang ketiga ahli surga. Yang keempat wayadun sakhiyun, tangannya itu dermawan, dia sering bersedekah. Itu ciri-ciri ahli surga. Wajahnya bersedekah, ya. Terus tangan yang lisannya selalu berbicara baik,
hatinya selalu bertakwa terhadap Allah, tangannya digunakan untuk kedermawanan. Ciri-ciri ahli surga. Yang keempat, golongan manusia yang keempat ini ahli neraka. Tanpa ciri-ciri ini kebalikannya. Wajhun abisun, wajah yang bersengut. Moncong. Bersengut. Kecaruk uang kaya dikuncung gitu. Nah, kuncir. Wis ora jelek untung. Pager. Kecaruk uang kadung abet iku uang nggo bejes iku wajahe seneng. Waduh iki nahotan. Jadi ketika ditekani danau, entah iku nggawa bejes utawa sing iku kudu dipol. Iku yang pertama. Yang kedua, lisannya selalu berkata kotor. Cepat ngomong kotor. Iku ciri ahli neraka yang Iku kedua. ora ngomong. Yang ketiga, wa qalbun Ayo, syadidun. jalan deh. Atine itu wangkot, atine atos. Diwara bener, alah. Buruan surut kemarin. Kaplak betul. Sikil loro melayang mari. Yang ketiga, dia tidak mau bersedekah, bakhilun. Pahit. Dia paling berani, kikir, melit. Pahit. Keterangan kapsul pecah. Sajane dipikir-pikir maning. Bodoh iki kan titipan. Yo. Ketika Allah iki titip bondo nang manungsa, arane wong titip iku pasti dijaluk. Yo kan? Nggih. Pun titip HP, katakan lek titip HP lek. Nah, suatu ketika HP jaluk karena barang iso. Allah juga gitu. Memberikan harta terhadap seseorang itu Allah itu hakikatnya titip yang nantinya dimintai pertanggungjawaban oleh ndiro oleh bejes Tuyul. Tuyul. pasir Tuyul. setelah ndiro oleh bejes ndiro tasawuf pakenan Boleh lek. kau gunakan untuk apa? Ning beres. Kau tahu ndiro bersedekah? Ya ki. Jadi uang yang pantas. Ketika menungso itu melit, itu yang pantas sebetulnya. Kenapa tidak pantas? Uang itu bodoh dilipat, mati ya sing digowo. Ngenak akan ngurip mati. Mas gawe peteng-tengan kok ibu ibadah hasilnya. Percuma, ngenak akan anake. Ngenak akan wadon. Wadah waktu digondol wong liya Mas. Lojong. Ya ora enak akan wong liya Mas. Lojong. Lojong dewa. Makanya ayo. Ketika kita mencari nafkah, gunakan dengan bijak. Ya timbul sedekah. Sedekah paling apik ya ketika wong duwe rumah tangga, nang wadon. Nang wadon. Jadi ojo kok mari megawe marku terus kumpulan yang wadon bersetubuh dengan wadon. Mari bersetubuh ya dek. Nah, berbeda itu. Ibaratnya dia berkeyakinan koyo bayar mari kumpul itu mau. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Rezeki open jadi. Setelah nang wong wadon baru nang anak. Ketika kedua-duanya sudah tercukupi wong tua. Keluarga dulu. Kalau mau bersedekah ini cara konlaran. Ketika sudah semua sudah tercover dengan bagus, baru kita keluar. Lapor masjid dibangun. Masjid. Tuh ono toko iki dibutuhkan. Apa iki bismillah. Bismillah.
Ya. Ini mau mesti kali. Wa qala Nabi alaihi salatu wassalam ihdaru salasata asnafin minan nas wa hum al ulama'ul ghafiluna wal fuqara'ul mudahinuna wal mutasawwifuna al jahiluna. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh dia sira nang telu golongan manusia. Takutlah kau dengan 3 golongan manusia ini. Yang pertama siapa? Al ulama ul ghafiluna. Yang pertama, takutlah kamu terhadap ulama yang lupa. Wong alim tapi lali ambil ilmu. Dia tidak memakai ilmunya. Banyak terjadi sekarang. Dikongkon ceramah kadung hengono diundang ceramah pun diundang kontungan selamatan dulu Ben. Iya. Itu masih gitu kan. Hitung lah. Yang gede. Lah sebulan sih. Iya, nih. Takutlah kamu terhadap orang kayak gitu. Asal pindah ngomong. Yang mari selamatan. Jangan amplop. Engko serta noleh rada menjobo. Menjeluk sampai dungo tidak apa. Sampai di dalam alah menggorengan sawi. Kilo mari. Paling marah robana hatinya. Lalu Al-Fatihah. Itu enggak boleh. Min. Boleh beras kediang. Enggak boleh. Itu golongan yang pertama yang kamu harus takut terhadap golongan tersebut. Golongan yang kedua, wal fuqara al mudahinuna. Iki yang sering terjadi. Takutlah kamu terhadap golongan orang-orang fakir yang penjilat. Ini banyak terjadi. Asan. Pamane iki musim-musim kampanye. Ayo. Merono mihakono. Kok sampean ucus udah coblos. Marku diundang selamatan calon iki. Kok nggih cocok sama sampean. Iku arane penjilat. Seorang penjilat kayak gini, itu diterangkan besok ketika digiring di mahsyar, nomor mahsyar. Itu wajahnya tidak ada kulitnya. Tengkorak. Bener kadung wong Jawa ngarani rai. Hek. Ya cok karya. Kalau ngomong rai gede dia. Untuknya noleh. Baik. Yang ketiga, takutlah kamu terhadap wal mutasawwifunal jahilun, orang yang mengaku ahli tasawuf padahal dia bodoh tidak mengetahui ilmu tasawuf. Itu. Nah, ini iso ahli tasawuf padahal tasawuf. Takutlah kau terhadap 3 golongan tersebut. Pandien pertama mau ulama yang lupa akan ilmunya, orang fakir yang penjilat, dan orang yang ahli tasawuf tapi bodoh. Wa qala Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qawamud dunya bi arba'ati asya awaluha bi ilmil ulama wa thani bi adlil umara wa thalis bi sakhawatil aghniya warabi bidakwatil fuqara. Kanjeng Nabi dawuh, tegaknya suatu daerah, tegaknya suatu negara itu tergantung dari 4 golongan. Ada 4 unsur yang harus terpenuhi. Negara atau daerah itu bisa dikatakan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu harus memenuhi 4 persyaratan. Pertama apa?
ilmil ulama. Ulama harus diperankan di suatu daerah. Yang pertama, tinggu ilmu ulama itu dikelumpukan keputusan itu di pembangunan di saya ini keputusan. Ulama dipakai. Yang kedua, bi'adilil umaro. Yang kedua, pemimpinnya harus adil. Harus adil. Kalau fitan. Oh, kalau wis dadi pemimpin dulure nyolong dibelani. Tidak bisa. Baik. Hukum adalah hukum. Harus adil. Yang ketiga, bisa khawatir agnia. Orang yang kaya-kaya harus patang sedekah. Yang keempat, baru didakwatil fuqara, orang yang fakir itu harus berdoa. Jadi keempatnya harus seimbang. Pertama, ilmu ulama dikanggokaken, pemimpin kudu adil, wong kang suki-suki pateng weweh. Terakhir, mari diuwen-weni masuki, wong kang fakir iku ya kudu ndonga. Keempatnya harus beriringan. Nah, ini penjelasannya. Walaula ilmul ulama ilahalakal jahilun. Ketika ilmu ulama tidak dipakai dalam suatu daerah tersebut, lahalakal jahilun, maka orang-orang yang bodoh akan binasa. Binasanya gimana? Pasti barang haram, barang salah yang dilakoni. Karena tidak ada peranan ulama. Walau sakhawatul aghniya lahalakal fuqara. Ketika tidak ada dermawannya orang yang kaya, maka orang fakir akan menjadi tambah fakir. Iya enggak? Wong hang sugih sing gelem kebunan sawah semono akeh tandangi dhewek. Hang fakir iki tandang pangan terus. Contoh kecil kan? Walau la du'aul fuqara lahalakal agniya. Ketika orang fakir tidak mau mendoakan, maka orang yang kaya-kaya itu akan rusak. Rusaknya kan di hartanya tidak barokah. Walau la adlul umara la akala ba'dun nasi ba'dun kama ya'kulu dhibbul ghanama. Ketika pemimpin itu tidak adil, maka yang satu akan memakan yang satunya, terjadilah hukum rimba. Seperti halnya dijelaskan begini, kama akala dhibbul ghanama, seperti halnya serigala memakan domba. Jadi hal menang itu hal ubah itu menang, hal lemah kalah. Istilahnya coro bahasa keren saiki, politik kita pakai politik belah bambu. Wong mecah jajang ibu hanji diitek, hanji dijunjung. Sikar mengkudu seret, hanji diitek, hanji tarik umur. Bener wong sugih, hukum iku tambah dibuburaken. Bener wong hanji duwe peces, tambah diidak. Wa qala Nabi alaihi salatu wasalam, man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi faka'anna ma anfaqa misla jabali udin minadzabil ahmar fi sabilillah ta'ala. Kanjeng Nabi dawuh, sapa wong kang gelem nafaqahaken pikise 1 dirham terhadap orang yang mau mencari ilmu, maka orang tersebut seperti halnya menafaqahkan 1 gunung Uhud terbuat dari emas. Jadi podopil uang itu sodakoh emas 1 gunung Uhud bisa dibilang. Makanya ono lari santri arep budal pondok kadung wong bengen kabeh. Zaman isun arep budal pondok. Wong tonggo-tonggo iku padha kumrungsul ngono. Yang ngono
orang liangnya 10 Sunat kan. pernah terjadi rawat ketika Ya. penumpang. Kalau bingung boleh mana? Ya, begitu. Ngapusi betul. Bahkan di dalam kitab Taklimul Muta'alim itu diterangkan kadung kepengin duwe anak alim sering-sering mau nguweni paran-paran nang wong kang alim. Makane adate wong Jawa iki bener. Kadung sowan nang kiai minimal lah nggawa gula saking rong. Sakilo. Pabrik kau. Jadi di kitab itu ada di dalam kitab Taklimul Muta'alim. Jadi barang siapa yang ingin memiliki anak alim, maka seringlah memberikan sesuatu terhadap orang alim. Insya Allah ketularan alim. Amin. Sekian mudah-mudahan dengan manfaat. Amin. Wallahu a'lam al-Fatihah. Oh, boleh. Nah, sopan ya. Buyut. Hah? Buyut. Nanti malam Jumat besok Jumat lagi. Kemarin buyut. Jadi tadi. Iya. Awan. Anak gue. Saya punya. Kang Mardiono, kapan kamu kok kang acaranya? Suwi, Mas. Iya tuh. Nek toy kapan? Suwi malah jan. Kadung anu nang ume narko. Oh ya, turun gunung. Narko umahe nang wetan isun. Wis kumpul nang umahe Mas. Kok pasang gendera. Coplokon kok konko. Pasangan nang anu kono. Lalu mateni. Itu